Nah, aku mau coba lihat tangannya seperti apa. Tuh, ada energi di sini. Sok tahu lu, sok tahu lu, sok tahu. Saya kan cuma kasih lihat. Sok tahu. Loh, duduk deh. Ini duduk dulu. Kembali hadir bersama saya Roy Kiyoshi di Benang Kehidupan, mengupas tuntas permasalahan hidup manusia. Nah, kebetulan hari ini sudah ada partisipan kita juga bernama Bu Rini. Selamat datang Bu Rini. Ya, sama-sama. Bu Rini adalah salah satu orang yang bekerja dalam instansi yang sangat besar, tapi saya tidak bisa sebutkan apa. Nah, Bu Rini konon kabarnya punya cerita misteri yang sangat-sangat aneh gitu ya. Iya, benar. Berdasarkan data yang saya dapat, Bu Rini ini bisa mendengar sesuatu yang orang lain nggak dengar. Dan ketika itu dibisikin itu akan terjadi gitu. Apakah itu benar? Iya, benar-benar sekali Kak Roy. Boleh ceritain sedikit itu bagaimana? Jadi kalau saya ya Kak Roy, saya kadang bingung sebenarnya yang bisikin itu siapa. Itu kebingungan ya. Sebenarnya Iya. datang kemari ke Benang Kehidupan ingin tahu ya. Iya, benar. Sebenarnya ini tuh siapa gitu. Iya, saya pengen tahu siapa yang sering bisikin di kuping aku. Karena sering banget kejadiannya seperti itu. Tapi terjadi. Benar, kadang terjadi. Contohnya? Contohnya, misalnya kita lagi jalan-jalan, ketemu sama orang yang baru gitu. Nanti udah ada suara gini, orang itu ya dia pakainya gini. Atau mungkin mobil sedang lewat. Itu nanti entah di depan akan terjadi kecelakaan yang dahsyat. Oh, aku kaget gitu. Kenapa kayak gitu ya? Siapa yang bisikinnya kayak gitu. Terus nanti emang bener selang berapa jam gitu benar-benar terjadi kecelakaan atau orang itu mungkin dia benar-benar kesandung apa gitu yang pada saat dibisikin di kuping saya gitu Kak Roy. Itu gimana ya? Gimana ya cara mengatasinya atau siapa yang sering bisikin di kuping gitu. Iya. Memang tampaknya kalau untuk kita tes siapa yang ini, nanti akan kita lakukan pengetesan. Apakah ini siluman, apakah ini seorang nabi, atau seorang dewa, atau guardian angel, apa malaikat. Nanti kita coba cari tahu. Saya merasakan dari aroma yang saya cium, kamu sebenarnya berada di sini masih agak takut-takut ya, Iya. Bu Rini. Entah ketakutan itu kan pasti ada alasannya ya. Apa yang kamu sembunyikan? Kadang bisikan itu datang selalu memaksa saya untuk melakukan gitu. Melakukan? Misalnya di tempat itu ada jinnya atau apa, ayo kamu cepet suruh jinnya itu turun gitu, atau mungkin lihat orang atau apa. Itu kadang saya kan bingung, bertolak belakang sama saya gitu Kak Roy. Seperti itu. Kadang mungkin suami saya juga nanti pulang-pulang dari kerjaan, nanti ada suara bisikan, itu suami lu punya gendaan. Tapi nanti kalau aku mau tanya ke suami kan pasti marah ya. Tapi kejadian itu kadang benar terjadi gitu. Sampai saya juga bingung. Suami kamu selingkuh? Iya. Dan kamu tahu itu? Dan tahu. Bejat ya? Iya. Wow, luar biasa. Selain itu, kamu sampai sejauh ini pun menderita dengan kayak gini dong? Iya, benar. Menderita dengan vision-vision yang Iya, selalu muncul? sangat menderita karena kalau bisikan itu datang mengharuskan saya harus melakukan sesuatu seperti itu. Melakukan sesuatunya seperti apa? Misalnya harus kasih tahu orangnya mau ada kejadian ini, tapi kan nggak mungkin kita mau sampaikan karena pasti orang itu pun nggak mungkin terima kan. Ya kayak gitu-gitu. Oke.
Berarti sebenarnya ini kalau aku bilang ya bukan perjanjian gaib ya. Ini hanya saja dijagain, tapi dijagainnya terkadang over possessive, kadang juga dijagainnya sangat kencang gitu ya. Sebenarnya ini penunggu jatuhnya, bukan kotor atau apa gitu sebenarnya. Siluman kah atau manusia atau dewa atau malaikat yang sebenarnya aku lihat. Aku ngelihatnya aku ke arah hantu ya, hantu yang membisiki ya, semacam kayak siluman atau hantu. Siluman itu lebih tinggi ilmunya, cuma antara siluman, malaikat dan hantu menjadi satu. Itu yang aku rasain sih sebenarnya. Tapi saya mau coba sesuatu yang lebih gila lagi sih. Ambilin lonceng ini adalah lonceng penetralisir. Lonceng Roy Kiyoshi ini benar-benar dibuat secara khusus tapi untuk menghilangkan energi-energi buruk dan energi gelap. Apabila aku mencoba ini dan kamu bereaksi, tampaknya benar bahwasanya yang ngikutin Bu Rina adalah makhluk halus. Kita coba ya. Beli gobangnya. Pingsan ya. Aduh. Bu, beri nih. Ada yang cewek-cewek nggak bisa bantuin? Kamu bisa bantu dulu. Bu, dengarkan dulu. Kak, aku kenapa? Baiklah, tadi kamu sempat pingsan Bu Rini. Ini pengaruhnya dan saya yakin 100 juta % ini yang ikut adalah makhluk halus yang sangat-sangat jelek imbasnya. Kenapa? Karena ini lonceng suci ini tuh ini sebenarnya kalau orang nggak ada apa-apa, ini lonceng ini tuh nggak akan ngaruh untuk sampai pingsan atau teriak. There's something wrong with your brain. Ada satu otak kamu yang kayak ada masuk seperti kayak hantu atau seperti itu sebenarnya. Iya. Dan aku heran, Bu Rini kan sebenarnya menurut aku, kamu itu adalah seorang yang sering banget ibadah kayak gereja gitu, ya kan? Benar. Itu aku rasain sebenarnya. Nah itu kuncinya, itu si tuyul-tuyul itu, si manusia-manusia yang mau ngerjain kamu itu mental. Cuma ini tuh masalahnya mau masuk ke kamu itu kayak jadi masuk PW udah posisi nyaman gitu lah yang tadi. Harusnya nih solusinya ya udah terus beribadah terus, berarti benar-benar terus ke gereja biar hilang gitu, yang biar bisikan itu gitu. Harusnya kalau kayak gini nggak gini berarti dia benar-benar normal. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Terus selain itu ada kisah lain yang lagi? Kadang misalnya yaitu antara roh jahat sama roh baik gitu yang sering disiplin mungkin ya. Kadang aku lihat orang mungkin lagi susah atau gimana, nanti ada bisikan, ayo kamu bantu, kasihan dia tuh nggak punya duit, kasihan loh katanya gitu. Nanti aku nyamperin orangnya, Pak atau Ibu, ini sedekah buat kamu ya, begitu. Makasih katanya gitu. Ya aku ya bersyukur sih kalau bisa bantu orang. Jangan sampai yang jahat lah masuk ke kita, bisikin ke kita seperti itu. Iya benar. Ya.
Benar banget sih sebenarnya. Terus mungkin kamu ada yang mau disampaikan ke Roy Kiyoshi sekarang? Pertanyaan atau pernyataan? Aku sih berharap Kak Roy bisa menolong sesama. Dalam hal ini mungkin ada roh jahat atau Iya, apa, roh jahat ya. bisa dibantu. Karena kasihan juga kayak saya gini, bingung, jadinya bingung mau gimana. Tapi bisikan itu selalu datang. Aku bersyukur hari ini bisa ketemu Kak Roy, bisa mencurahkan semua yang pernah saya alami. Nah, aku mau coba lihat tangannya seperti apa. Tuh, ada energi di sini. Sok tahu lu, sok tahu lu, sok tahu. Saya kan cuma kasih lihat. Sok tahu. Loh, duduk deh. Ini duduk dulu. Saya salah apa? Sok tahu. Sok tahu. Sok tahu. Ada yang bisa bantu? Sok tahu. Tolongin. Jangan, panas. Delingo banget. Jangan, panas. Jangan. Dengan kekuatan ini bersihkanlah. Stop. Jangan stop. Stop. Ya, aman. Berat. Urini. Yuk kita naik lagi yuk. Kak Roy, Sini duduk. capek. Iya. Duduk. Nah, pemirsa, bisa dilihat dengan mata kepala sendiri kalau ternyata dalam tubuhnya ada sesuatu yang buruk. Siluman. Kalau menurut Kak Roy, aku udah bersih belum ya dari jin-jin yang halus yang sering bisikin kayak gitu? Sudah bersih. Aman. Semoga nggak masuk lagi, biar saya juga lebih tenang menjalani kehidupan. Iya benar, semuanya pasti akan beres dan lancar. Setahu aku kamu punya jiwa pribadi yang baik, insya Allah semua berjalan baik gitu. Dan yang perkara jin atau siluman masuk, aku yakin itu pasti bisa luntur. Ini aja udah luntur kalau aku bilang gitu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Membantu. Kamu jangan sedih-sedih lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Roy. Terima kasih. Nah pemirsa, terima kasih telah menonton vlog saya di Benang Kehidupan. Semoga mudah-mudahan pelajaran yang buat kali ini bisa diterapkan kepada orang yang bermasalah dengan masalah yang sama. Sampai ketemu lagi di Benang Kehidupan, mengungkap misteri kehidupan manusia. Dadah.